Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Tutorin AJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan video sebelumnya yang mengenai rangkaian dua silinder, yaitu A+, B+, A-, dan B-. Untuk video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menggunakan yang namanya flow control pada rangkaian tersebut, gitu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya di sini ada simbol flow control. Ini one way flow control, gitu ya. Dan ini ada barangnya. Yang nantinya ketika kalian praktek kalian gunakan barang seperti ini. Ini contoh barang yang one way flow control. Ada beberapa jenis. Ini saya tampilkan hanya satu jenis saja dulu. Nah, untuk selanjutnya, komponen yang digunakan pada rangkaian tersebut sama seperti kemarin, cuma ada tambahan di sini yang namanya one way flow control valve. Nah, di sini nanti kita gunakan yang namanya metering in dan juga metering out. Apa sih metering in dan metering out? Yuk, kita langsung cek aplikasinya. Oke. Saya gunakan seperti biasa, saya gunakan FleetSim. Bagi yang belum memiliki FleetSim, gitu ya, kalian bisa download aplikasi ini yang ada di deskripsi yang saya berikan. Nah, untuk awal kita new, gitu ya, kita new. Kemudian seperti biasa kita pakai kompresor, kemudian kita pakai air service unit. Ya, kita hubungkan dulu sumbernya. Kemudian di sini pastikan 6 bar, gitu ya. 6 bar, oke. Ini juga 6 bar. Nah, kemudian kita ambil double acting cylinder sama seperti kemarin. Kemudian kita ambil one way flow kita ambil push button NC, 2 NC, gitu ya. Ini buat start dan juga stop. Kita kasih dulu namanya. Kita kasih ini start, kemudian kita satu laginya stop, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita kasih katup untuk menggerakkan double acting cylinder, yaitu katup 5/2. Katup 5/2 yang itu pneumatik. Katup 5/2 yang ini. Boleh juga kasih yang seperti ini, tapi ini nggak perlu ribet, gitu ya. Ini kita berikan yang seperti ini, 4 seperti biasa masuk ke yang belakang, 2 masuk ke yang depan. Kemudian ini juga kita copy saja, kasih ke yang sini, 4 yang belakang, 2 dan depan. Nah, kemudian kita ambil yang namanya katup 5/2 lagi. Buat apa? Untuk mengaktifkan si pergerakan ini maju dan mundur. Silinder A, ini silinder B. Kita kasih A ya, biar enak. Sorry, bentar. Ini silinder A. Kemudian ini silinder B. Ya, kita kasih tanda. Ini silinder A. Sampingnya aja, ini silinder B. Oke. Kemudian kita ambil yang namanya katup lagi, yang 5/2. Untuk apa? Untuk pengunci. Artinya untuk supaya kita bisa menjalankan rangkaian ini secara terus-menerus, gitu ya. Nah, ini adanya di mana? Adanya di sini. Katup 5/2. Oke. Ini ingat, satu kita ambil dari sumber, gitu ya. Satu, ini juga satu sumber. Ini juga sama. Oke, ini juga. Semuanya satu, ini sumber angin satu. Nah, oke, ini sumber angin. Oke, sampai sini
Sudah. Nah, kemudian kita ambil lagi yang namanya one way flow control. Kita ambil dua, satu untuk yang silinder A, satu untuk silinder B. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang flow control. Nah, kemudian kita ambil yang namanya roller dulu. Roller. Nah, satu yang normally close ya, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Oke. Ingat, kita gunakan ini, kita fungsikan supaya enak di sininya. Nah, satu-satu. Oke ya. Oke, yang selanjutnya kita berikan label pada double acting cylinder. Nah, untuk pertama ini S1 00, S2 100 100. Kita oke. Kemudian kita pindahkan ke depan. Ini juga sama ini S3 00, S4 100 100. Oke. Nah, ini kita berikan ke depan. Nah, kita berikan label untuk menggerakkan ini semua gitu ya. Untuk nah, ini yang untuk supaya dia bisa berjalan secara terus-menerus. Oke, sudah. Kemudian angka 2-nya kita kita matikan atau kita pampat supaya anginnya nggak keluar. Kemudian 4 ini untuk apa kemarin kan kita bahas A+, B+, A-, B-. Nah, kalau misalnya kalian bingung cara kenapa sih sensor yang dipakainya yang mana, kemudian syarat-syarat untuk silinder A untuk maju, untuk mundurnya, silinder B maju dan mundurnya itu ada syarat-syaratnya, bisa kalian cek video tutorial sebelumnya yang tidak menggunakan flow control gitu ya. Nah, ini saya langsung saja. Ini S1, ini S3. Kemudian kita berikan ke sini. Kemudian 4 maju. Kemudian ketika maju dia yang B maju gitu kan. Ini kita kasih di sini. B maju berarti setelah menyentuh S2. Nah, ini kita kasih S2. Oke, 2 masuk ke sini, 4. B maju, S kena S4. S4 kita balikin lagi untuk A minus. Nah, ini adanya di sini. Kita berikan simbol S4. Kena dia S4. Oke, kita kasih ke sini. Nah, ini untuk apa? Untuk mundur. Gitu ya. Ini untuk A mundur. A mundur kena S1. Nah, S1 adanya di sini, S1. Kita berikan sumbernya dari mana? Sumber yang ada anginnya yang di 2. Gitu ya. Nah, ini B mundur. Kita coba cek dulu apakah jalannya benar atau tidak. Oke, A+, B+, A-, B-. Oke, kita stop. Nah, ini rangkaiannya sudah oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan yang namanya one way flow control. Kita tambahkan one way flow control. Nah, ini supaya lebih enak, ini saya turunin dulu. Oke, kemudian ininya juga. Oke, nah ada penyebutan yang namanya metering in dan juga metering out gitu ya. Kita sepakati dulu nih untuk metering in supaya kalian paham. Ini saya balik gini, metering in. Nah, kalau misalnya saya perbesar, nah disebutkan yang namanya metering in itu adalah output yang dari one way flow control itu masuk ke silinder
itu namanya metering in, gitu ya. Outputnya masuk ke silinder, itu yang namanya metering in. Tahu output dari mana? Tahu output itu dari kalau misalnya kita lihat barangnya, ada angka 1 dan ada angka 2. Angka 1 itu adalah sumber, artinya dia inputannya, outputnya adalah nomor 2. Nah, kalau di dalam simbol seperti ini, lihat ada segitiga di sini gitu ya. Ada segitiga, terus ada lingkaran. Kalau segitiganya mengarah ke atas, ini yang menjadi outputnya. Nah, kalau segitiganya mengarah ke bawah, yang di bawah adalah outputnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya metering in itu adalah output yang masuk ke dalam silinder. Outputnya masuk ke dalam silinder, itu yang namanya metering in, gitu ya. Nih, kita coba metering in. Misalnya silinder A diatur secara metering in. Untuk majunya diatur secara metering in. Nah, ini modelnya seperti ini. Nah, kalau untuk silinder B itu kita kasih metering out. Kalau metering out, dia bentukannya seperti ini. Nah, arahnya ke bawah segitiganya. Yang ini adalah output. Dikatakan metering out, artinya input si one way itu dapat angin dari silinder, gitu ya. Atau dengan kata lain, output yang one way ini masuk ke katup, gitu ya, katup 5/2, bukan ke silinder. Nah, ketika B diatur majunya secara metering out, kita berikan one way flow control di bagian nomor 2, gitu ya. Jadi nanti keduanya ketika maju bisa kita atur kecepatannya ketika kedua silindernya sedang bergerak maju. Yuk kita coba cek dulu. Misalnya di one way flow control yang pertama saya kasih 2,75. Kemudian ini juga sama 2,75. Oke, nah kita coba play. Ketika kita play, dia akan maju perlahan, A-nya maju perlahan, B-nya maju perlahan, A mundur cepat, B mundur cepat. Kita coba. Oke, kita start. A maju perlahan, terus B maju perlahan juga, gitu ya. A mundur cepat, B mundur cepat. A maju perlahan, B maju perlahan. Nah, kalau misalnya kita kasih maksimal 100, nah ini juga langsung bisa cepat pergerakannya. Tuh, gitu ya. Kita perlambat 1,2, dia akan bergerak lambat. Ini juga 1,2, dia akan bergerak lambat. Nah, itu yang namanya metering in dan metering out. Kita berikan tanda dulu di sini supaya nanti kalian paham. Ini metering in. Lihat metering in. Kemudian yang ini metering out. Metering out. Oke. Perhatikan ya, ada bedanya. Ini untuk maju diatur secara metering in, sekali lagi, gitu ya. Tanda segitiganya ke atas, ini adalah output dari one way flow controlnya. Kemudian silinder B maju diatur secara metering out. Lihat tanda panahnya ke bawah, yaitu ini outputnya, gitu ya. Dan ini adalah katup, tujuannya ke katup. Oke, mungkin dari saya cukup, kalian dapat dimengerti. Oh ya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel Tutorin aja supaya nanti video-video yang selanjutnya akan muncul di notif YouTube kalian masing-masing. Dan kalian boleh juga request tentang pneumatik, rangkaian apa yang ingin kita bahas supaya nantinya ada
ya kita enak lah, kita bahas ini, kalian minta, kalian request, kita bahasnya apa, dan ini lebih bermanfaat gitu ya. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti dan menjadi tambahan wawasan kalian. Pneumatik itu gampang, nggak susah. Yang susah adalah kemauan kalian untuk belajar lebih detail gitu ya. Jangan lupa subscribe channel Tutorin aja. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.